Sebuah rekaman CCTV viral di media sosial. Seorang nenek tua penjual kue keliling tersungkur di jalan setelah ditabrak mobil mewah berplat hitam. Tapi apa yang lebih mengejutkan, pengemudi mobil itu malah tertawa dan pergi begitu saja, sementara polisi hanya melihat tanpa bertindak. Di sebuah kota kecil di pesisir Jawa Tengah, hidup seorang nenek bernama Mbok Sri Rahayu. Usianya 68 tahun. Ia sehari-hari berjualan kue tradisional. Sejak suaminya wafat dan anak-anaknya merantau, Mbok Sri memilih tetap mandiri, berkeliling kampung dengan pikulan tuanya setiap pagi. Masyarakat sekitar sangat menyayanginya. Ia dikenal sebagai sosok yang sabar, jujur, dan dermawan, meskipun hidup pas-pasan. Namun, siapa sangka kesabaran Mbok Sri akan diuji oleh kekejaman orang yang jauh lebih berkuasa. Suatu pagi, saat Mbok Sri melintas di depan proyek pembangunan hotel mewah milik pengusaha berdarah campuran asal luar negeri, ia secara tidak sengaja menyenggol bemper mobil SUV mewah yang sedang diparkir sembarangan di trotoar. Seorang pria muda yang ternyata anak buah Arta langsung memaki Mbok Sri. Tak lama kemudian, Arta keluar dari hotel dan melihat keributan kecil itu. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke mobil dan saat Mbok Sri mencoba berdiri, mobil itu melaju pelan lalu menabrakannya hingga ia terjatuh. Yang lebih mengejutkan, dua polisi yang berjaga di dekat proyek hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa. Warga sekitar yang melihat kejadian itu sempat memvideokan. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Namun, bukannya Arta ditangkap, justru wartawan yang mencoba meliput dicekal dan warga yang bersuara diintimidasi. Mbok Sri mengalami patah tulang di kaki, namun ia tetap menolak dibayar uang damai dari pihak Arta. Ia ingin keadilan. Singkat cerita, ia ditemani seorang pemuda desa bernama Bagus Wicaksono, mantan aktivis yang kebetulan pulang kampung dan merasa geram dengan kejadian itu. Bagus mulai mengumpulkan bukti, menemui saksi, dan bahkan mendatangi LSM untuk membantu hukum Mbok Sri. Tapi tekanan dari orang-orang Arta makin gencar. Rumah Mbok Sri dilempari batu di malam hari. Bagus diancam akan dilaporkan karena provokasi. Bahkan, polisi mulai mengabaikan laporan mereka. Setelah berbagai upaya hukum dan tekanan mental, Bagus akhirnya membawa kasus ini ke media nasional. Mereka diundang ke acara televisi dan berita utama. Cerita Mbok Sri menjadi trending. Ribuan netizen menuntut keadilan. Bahkan, aktivis HAM turun tangan. Akhirnya, dengan tekanan publik yang besar, polisian daerah mengambil alih kasus ini dari polsek setempat dan menyelidiki keterlibatan oknum dalam penutupan kasus tersebut. Arta akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Arta mencoba kabur dari Indonesia, namun dicekal di bandara. Ia ditahan dan diadili. Di ruang sidang,
Arta menolak bersalah, tetapi kesaksian warga dan rekaman CCTV membuatnya tidak berkutik. Ia akhirnya divonis 3 tahun penjara, sementara oknum polisi yang bungkam juga diberi sanksi disiplin. Bosri mendapat perhatian dari pemerintah. Ia diundang langsung oleh gubernur dan diberi bantuan usaha kecil. Tapi yang paling ia syukuri adalah bukan bantuan itu, melainkan kembalinya martabatnya sebagai warga kecil yang diperjuangkan. Orang kecil mungkin tidak punya harta, tapi mereka punya harga diri. Dan selama masih ada yang berani bersuara untuk keadilan, kebenaran akan menemukan jalannya. Kisah Bosri menjadi pengingat bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan bahwa perjuangan seorang nenek penjual kue bisa mengubah seluruh negeri.